Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan berdiri dengan gagah di puncak gunung bersalju. Di bawah pengaruh petir, kekuatan fisik Shoyan melonjak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Petir hitam pekat itu seperti ular kecil yang mengalir cepat di dalam tubuh Shoyan. Pelepasan energi petir itu merangsang setiap sel dalam tubuhnya. Shoyan menghela nafas panjang. Tubuhnya rileks. Saat ini, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dodi bintang 5. Akan tetapi, pada saat inilah, ledakan doki yang bertabrakan terdengar samar-samar di telinga Shoyan. Shoyan sedikit mengernyit. Ia yakin bahwa ia tidak salah dengar. Memang ada pertempuran yang terjadi di suatu tempat. Namun, tempat ini berada jauh di dalam pegunungan Shilin. Dari suara pertempurannya, tampaknya skala pertempuran ini cukup besar. Mungkinkah itu kelompok Tianying? Shoyan langsung teringat pada kelompok 4 orang Tianying. Seketika, ia tak berani ragu. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan manik jiwa di antara alisnya mulai bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang sangat besar dengan cepat melonjak keluar. Dalam beberapa tarikan nafas, pemandangan di mana kelompok Tianying berada benar-benar terlintas di mata Shoyan. Ini adalah 4 klan besar. Hati Shoyan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, niat membunuh yang dingin muncul dari dalam hatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua kakinya menukik dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan Shilin, kelompok 4 orang Tianying hampir dikalahkan oleh Zolin sendirian. Pertempuran kacau yang menggetarkan jiwa sedang terjadi, seperti api yang berkobar di kedalaman pegunungan Shilin. Binatang-binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan ahli manusia berkumpul di tempat ini. Mereka saling membunuh dan darah mewarnai langit. Teriakan-teriakan memilukan yang tajam berulang kali terdengar. Seluruh pegunungan diwarnai merah darah. Di tengah-tengah teriakan memilukan, gunung-gunung runtuh dan tanah terbelah. Darah mengalir deras. Daerah pegunungan Shilin yang indah, yang beberapa saat lalu merupakan surga di bumi, telah berubah menjadi neraka di bumi dalam waktu yang sangat singkat ini. Kematian menjadi tontonan, dan pembantaian adalah tema utama perang ini. Seluruh medan pertempuran tampak seperti cincin melingkar yang sangat besar. Lingkaran itu terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan terluar dipenuhi dengan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Saat pertempuran menjadi semakin intens, binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari pegunungan yang jauh dan bergabung dalam pertempuran. Orang-orang dari 4 klan besar adalah lapisan kedua dari lapisan luar. Dilihat dari kejauhan, jumlah mereka bahkan tidak 1/10 dari jumlah binatang ajaib. Namun, jika seseorang melihat dengan seksama, seseorang akan dapat menemukan bahwa meskipun binatang ajaib merupakan mayoritas, pemilik darah segar pada dasarnya semuanya adalah binatang ajaib. Bahkan jika ada mayat manusia, hanya ada beberapa dari mereka. Meskipun binatang ajaib merupakan mayoritas, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan orang-orang dari 4 klan besar. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, pihak pegunungan Shilin memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Inilah alasan mengapa mereka mampu menjaga keseimbangan pertempuran dalam waktu singkat. Tentu saja, keseimbangan semacam ini hanya dipertahankan sebelum para pemimpin dari 4 klan besar bergabung dalam pertempuran. Saat mereka bergabung dalam pertempuran, seluruh situasi pertempuran menjadi terbalik. Total ada 7 Dodi dalam kelompok 4 klan besar. 3 di antaranya adalah Dodi bintang 3 dan 4 Dodi bintang 4. Selain Zolin, yang saat ini bertarung dengan 4 orang dari Tianying, 6 Dodi lainnya telah bergabung dalam pertempuran luar. Pihak pegunungan Shilin dapat dikatakan tidak dapat bertahan dalam pertempuran saat ini. Terlepas dari berapa banyak binatang ajaib yang ada, mereka tetap tampak sangat lemah di tangan 6 Dodi ini. Bagian tengah dari seluruh lingkaran adalah tempat pertarungan Zolin dan kelompok berempat Tianying. Meskipun 4 lawan 1, kelompok Tianying tidak jauh lebih baik daripada binatang ajaib di lingkaran luar. Bahkan, mereka berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dengan kekuatan Dodi bintang 4, Zolin telah menempati posisi yang menguntungkan sejak awal pertempuran. Zolin dengan mudah menetralkan setiap serangan dari pihak lain. Di sisi lain, sangat sulit bagi mereka berempat untuk menyentuh tubuh Zolin, apalagi melukainya. Tubuh keempat pria dari Tianying dipenuhi luka-luka pedang dengan berbagai ukuran. Pada saat ini, wajah mereka berempat pucat pasi. Meski begitu, mereka masih bertahan dengan pahit. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan orang di depan mereka menemukan Shoyan.
Tiba-tiba, mereka mendengar suara gruk dari tubuh yang tercabik-cabik. Tak lama kemudian, Tianying buru-buru menoleh untuk melihat. Ia segera melihat pedang panjang emas menembus dada Yanxi tanpa ampun. Darah segar langsung menyembur keluar seperti air mancur. Wajah Yanxi juga langsung memucat. Singa api, kakak kedua. Detik berikutnya, pupil mata mereka bertiga tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka bergegas tiba di depan Yanxi. Mereka memeluk erat Yanxi yang hampir jatuh dari langit. Meskipun Yanxi belum mati, setelah pedang itu menembus dadanya, dia sudah berada di ambang kematian dan dia benar-benar pingsan. Tianying memeluk Yanxi yang tak sadarkan diri itu. Kakak kedua, hati Tianying sangat khawatir. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Yanxi. Shogang dan Ah Bo di sampingnya juga memasang ekspresi khawatir saat mereka melihat Yanxi tak sadarkan diri. Doki di dalam tubuh mereka mulai bergejolak tak terkendali. Hati mereka berharap dapat menghancurkan Zolin sepenuhnya. Namun, Zolin tidak kenal ampun dalam menghadapi pemandangan seperti itu. Memanfaatkan waktu ketika mereka bertiga linglung karena Yanxi. Pikirannya mengendalikan 4 pedang terbang di sekitarnya dan dengan keras menusuknya ke arah Tianying. Begitu keempat pedang terbang itu melesat, Shogang yang berada di belakang Tianying tersadar ketika ia melihat keempat pedang terbang itu melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dengan sekuat tenaga. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Shogang meraung marah. Doki dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Kedua tangannya terkepal dan menghantam keras ke udara kosong. Doki yang kuat dengan cepat menggumpal di ruang kosong di depannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi perisai energi. Namun, saat berikutnya, keempat pedang terbang yang melesat melintas dan langsung bergabung menjadi satu. Segera setelah itu, mereka menghantam perisai Doki yang telah menggumpal di depan Shogang. Kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, karena kau sungguh-sungguh mencari kematian. Aku akan mengantarmu lebih dulu. Zolin tertawa terbahak-bahak saat melihat pencegahan Shogang. Pikirannya mengendalikan pedang terbang itu dan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan yang jelas. Perisai Doki di depan Shogang segera dipenuhi dengan banyak garis retakan. Setelah itu, perisai Doki pecah dengan suara keras. Pedang terbang emas itu dengan cepat menembus dada Shogang. Kakak ketiga, Tianying sekali lagi menjerit tajam. Kedua tangannya terkepal erat dan hatinya dipenuhi kebencian. Namun, Zolin tetap tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada pihak lain. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan pedang terbang itu terangkat sekali lagi. Tanpa menunggu Tianying bergerak, pedang itu sekali lagi turun. Sasarannya adalah Tianying. Mati! Dalam sekejap mata, pedang itu sudah sampai di atas kepala Tianying. Tepat saat Tianying mengangkat kepalanya dan berpikir akan menjadi kematiannya, dia mendapati bahwa Ah Bo berdiri di depannya, membantu mengambil pedang itu. Namun, dengan kekuatan Ah Bo, bagaimana mungkin dia bisa menerima serangan dari Dodi bintang 4? Lebih tepatnya, di depan Ah Bo saat ini, ada tangan putih yang mengunci pedang panjang emas ini dengan kuat di telapak tangannya. Bahkan Ah Bo langsung membeku saat melihat perubahan yang tak terduga ini. Dia menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya. Semua orang yang hadir secara alami dapat merasakan munculnya sosok berjubah hitam itu. Satu demi satu, mereka mengalihkan pandangannya ke arah sosok itu. Saat beberapa orang yang hadir tercengang, jari pemuda yang sedang memegang bilah pedang itu tiba-tiba mengerahkan tenaga. Seketika, terdengar suara retakan. Pedang panjang emas di tangan pemuda itu langsung meledak menjadi ketiadaan. Baru pada saat inilah, beberapa orang di medan perang yang menatap pemuda itu tiba-tiba pulih. Saudara Shoyen, Ah Bo dan Tianying di belakangnya berteriak bersamaan. Mata merahnya juga berkaca-kaca karena kegembiraan. Namun, ketika mereka mengingat kekuatan keseluruhan pihak lawan, kegembiraan yang baru saja muncul di wajah Tianying dengan cepat menghilang dan sekali lagi berubah menjadi kecemasan. Tepat saat Tianying hendak membuka mulut untuk berbicara, Shoyen tersenyum. Tanpa penjelasan apapun, ia membalikkan tangannya dan 2 botol giok langsung muncul di telapak tangannya. Ia menyerahkannya kepada 2 orang di depannya. Hati-hati, mereka punya 7 elit Dodi, ucap Tianying. Emosi di hati Tianying menjadi stabil saat melihat Shoyen bertindak seperti ini. Orang di depannya tampaknya memiliki semacam kemampuan khusus. Selama mereka melihatnya, tampaknya tidak peduli seberapa besar bahaya yang mereka hadapi saat ini. Itu akan mudah diatasi. Aku telah menyebabkan kalian semua menderita, serahkan sisanya padaku, ucap Shoyen sambil tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ekspresi kedua orang di depannya sedikit terkejut saat melihat ini. Seketika, mereka menenangkan tubuh mereka.
Masing-masing dari mereka menelan pil obat dan bersiap untuk memulihkan diri. Shoyan menoleh, pandangannya menyapu medan pertempuran. Dia dapat melihat dengan jelas sekumpulan demi sekumpulan binatang ajaib yang terus-menerus kehilangan nyawa mereka. Semua ini karena dia. Shoyan merasa sedikit tidak tahan saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, amarah tiba-tiba muncul di hatinya. Di sisi lain, perasaan ganas langsung melonjak ke dalam hati Zolin ketika dia melihat Shoyan tiba-tiba muncul. Sudut mulutnya juga memperlihatkan senyum ganas. Namun, ketika dia melihat bahwa pedang panjang yang telah dia kumpulkan benar-benar hancur oleh tangan Shoyan, hawa dinginnya tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Pihak lain jelas baru saja melewati kesengsaraan Kaisar. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Zolin dengan paksa menenangkan hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Doki yang melonjak dengan cepat keluar dari tubuhnya. Itu sekali lagi menggumpal menjadi beberapa pedang terbang di ruang kosong di sekitarnya. Pada saat yang sama, Zolin mengepalkan tangannya, dan pedang awan emas segera mendarat di tangannya. Shoyan, hari ini adalah hari kematianmu. Teriakannya bergema. Seketika, keenam elit Dodi di medan perang luar mendengarnya dan mengalihkan pandangan mereka ke Zolin. Tak lama kemudian, sosok Shoyan terpantul di mata mereka. Itu Shoyan, orang ini telah berhasil melewati masa kesengsaraan Kaisar. Oh, apakah dia sudah melewati kesengsaraan Kaisar? Jadi apa? Setelah melewati kesengsaraan Kaisar, seharusnya tidak banyak Doki yang tersisa di tubuhnya. Bukankah akan sangat mudah bagi kita untuk membunuhnya? Dodi dari klan Ho itu tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut beberapa Dodi lainnya. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Namun, ketika tatapannya mendarat pada Shoyan di saat berikutnya, ekspresi di wajahnya yang awalnya dipenuhi dengan senyum dingin berangsur-angsur menegang. Shoyan kini tampak merah segar dan aura di tubuhnya kental. Dia jelas dalam kondisi puncaknya. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja melewati kesengsaraan Kaisar. Ada yang aneh dengan tubuh orang ini. Dia baru saja melewati kesengsaraan Kaisar. Tidak mungkin aura di dalam tubuhnya tidak mengalami perubahan apapun. Ini jelas tidak mungkin. 7 Dodi itu tanpa sadar berpikir dalam hati mereka. Shoyan tidak peduli dengan pikiran sekelompok orang di depannya. Pandangannya menyapu binatang ajaib di lingkaran luar sebelum beralih ke Zolin di depannya. Luka-luka yang dialami Yanxi dan Xionggang disebabkan oleh orang di depan mereka ini. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatanmu benar-benar telah menembus kelas Dodi setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Namun, memangnya kenapa jika kau telah menembusnya? Kau hanyalah Dodi bintang 1. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat bersaing denganku? Sebelum Zolin menyelesaikan kalimatnya, suara mendominasi Shoyan langsung memotongnya. Berisik, 1 lawan 1, atau kalian bertujuh bisa bergandengan tangan bersama. Hati Zolin tanpa sadar bergetar ketika dia melihat mata Shoyan yang sedingin es. Namun, ketika dia memikirkan kekuatannya sebagai Dodi bintang 4 dan 6 Dodi di sekitarnya, dia langsung merasa percaya diri di dalam hatinya. Mata Shoyan perlahan menyapu orang-orang yang marah di depannya. Matanya berhenti sejenak saat menatap Beiying. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan acuh tak acuh. Awalnya, aku tidak pernah berniat untuk bertarung dengan kalian semua. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian berpikir untuk pergi. Seketika, aura dan tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Shoyan. Aura dan tekanan itu berubah menjadi badai energi yang menutup seluruh medan perang. Itu bagaikan gunung tak terlihat yang menekan kepala semua orang. Dalam sekejap, hati semua anggota dari 4 klan besar yang hadir tanpa sadar mulai bergejolak. Di bawah aura dan tekanan ini, bahkan beberapa Dodi bintang 4 itu pun kalah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia, Dodi bintang 4. Rasa terkejut tergambar jelas di wajah mereka. Tidak peduli sebagaimana mereka memikirkannya. Mereka tidak menyangka kalau kultivasi Shoyan benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Dodi bintang 4, mereka awalnya mengira bahwa Shoyan telah naik dari Bani bintang 6 ke kelas Dodi dalam waktu 5 tahun. Ini sudah dianggap sangat menakutkan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultivasi Shoyan tidak hanya naik ke kelas Dodi, tetapi bahkan telah mencapai tingkat Dodi bintang 4 yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa kelas Dodi berbeda dengan Bandi biasa. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bahkan beberapa jenius dengan bakat pelatihan yang hebat akan merasa sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka setelah mereka naik ke kelas Dodi. Hati kelompok Zolin langsung hancur saat merasakan aura yang keluar dari tubuh Shoyan. Sialan, baru beberapa tahun berlalu, bagaimana mungkin kekuatannya mencapai level Dodi bintang 4? Zolin menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak dapat memahami bagaimana Shoyan berhasil meningkatkan kekuatannya begitu banyak dalam waktu 5 tahun. Namun, saat pikiran ini muncul di hati Zolin, Shoyan mengepalkan tangannya yang besar dan penguasa Swan berat yang berwarna hitam pekat segera mendarat di tangannya.
api putih pekat menyembur keluar dari tubuh Shoyen dan dengan cepat naik ke penguasa Swan berat. Dalam sekejap mata, penggaris besar itu berubah menjadi warna putih pekat. Keenam orang itu merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat ini. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkan apapun sekarang. Tidak satu pun Dodi yang hadir yang sebanding dengan Shoyen dalam pertarungan 1 lawan 1. Satu-satunya cara mereka bisa menghadapi Shoyen sekarang adalah dengan bergandengan tangan. Semuanya, kita semua adalah bawahan sekte pedang surgawi. Saat ini, masalah ini sangat penting. Saya harap semua orang dapat bekerja sama melawan musuh bersama. Mari kita tangani bocah ini terlebih dahulu. Mengenai masalah lainnya, belum terlambat bagi kita untuk membahasnya. Ya, mari bekerja sama. Ketujuh orang itu saling berpandangan dan berbicara serempak. Tentu saja, Baying adalah pengecualian. Setelah setuju, mereka menganggukkan kepala dengan berat. Kemudian, mereka menatap Shoyen serempak dan mata mereka tiba-tiba menjadi tajam. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Zolin. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar. Sepasang pedang terbang yang terbentuk di ruang kosong di sekitarnya melesat ke arah Shoyen secara serempak. Pedang tajam itu membuat serangkaian ledakan sonik yang menusuk telinga saat memotong kekosongan. Kekosongan yang tak terbentuk itu dengan mudah terkoyak oleh aura pedang, dan dalam sekejap mata, pedang panjang itu sudah berada di depan Shoyen. Melihat pemandangan ini, hati kedua orang di belakang Shoyen menegang. Mereka berkeringat dingin untuk Shoyen. Shoyen sendiri tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Tak lama kemudian, sejumlah pedang panjang menusuk tubuh Shoyen dengan keras. Namun, seolah-olah pedang-pedang itu bertabrakan dengan plat baja. Terlepas dari apakah pedang panjang itu menusuk dada, kepala, alis, atau mata Shoyen, hasilnya adalah tidak ada reaksi apapun. Seluruh tubuh Shoyen bagaikan batu keras. Serangan pedang panjang itu tidak menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Ujung pedang berulang kali bertabrakan dengan permukaan tubuh Shoyen sebelum berhamburan dengan keras. Hati Zolin tak kuasa menahan rasa terkejut saat melihat pemandangan ini. Ia langsung mengatupkan giginya, mengangkat tangannya dan pedang awan emas di tangannya melayang di depannya. Doki yang sangat besar terus mengalir ke dalamnya. Cahaya keemasan menyebar dan menyilaukan seperti matahari. Pedang matahari bersinar. Teriakan keras terdengar dari mulut Zolin. Pedang panjang di depannya langsung melesat ke arah Shoyen. Shoyen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Penguasa Swan berat yang dibungkus oleh api surgawi menyapu di depannya. Kekuatan yang tak terhentikan itu langsung mematahkan pedang awan emas. Diiringi suara logam yang saling berbenturan, pedang awan emas segera terlepas dari kendali Zolin dan melesat menuju medan perang yang jauh. Setelah menembus banyak ahli dari 4 klan besar, pedang itu menembus dalam-dalam ke pegunungan di bawah. Pada saat ini juga, 6 Dodi lain juga mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka menunjukkan teknik do mereka yang terkenal dan dengan keras menghantamkannya ke arah Shoyen. Shoyen terus menghindar pada satu waktu dan menampilkan langkah pemusnah langit. Meskipun ia akhirnya menghindari serangan ke 6 orang itu, Shoyen masih tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan. 1 lawan 7, dengan asumsi bahwa dia tidak menggunakan keterampilan do apapun. Ini memang membuat Shoyen merasa sedikit tertekan. Penguasa Swan berat berputar dan melemparkan pemimpin tetua klan Sun. Tubuh Shoyen segera mundur dengan cepat. Kedua belah pihak terpisah sejauh 1000 kaki saat mereka saling memandang dari kejauhan. Hehehe, memangnya kenapa kalau kamu Dodi bintang 4 tahap akhir 1 lawan 7, bagaimana mungkin kamu bisa menandingi kami? Pria parubaya dari klan Hu itu melangkah maju dan tertawa percaya diri. Begitu kata-kata itu diucapkan, ke-6 orang di sampingnya juga melangkah maju. Oh, aku menyukai keyakinanmu. Mengapa? Mengandalkan jumlah ya? Jika demikian, maka kamu akan sedikit kecewa. Shoyen perlahan mengangkat tangan kanannya sambil tertawa. Seketika, dia menjentikan jarinya di depan mata semua orang. Tak lama kemudian, ruang kosong di samping Shoyen perlahan berubah. Sosok manusia kekar dengan tubuh keemasan dan 9 sosok manusia yang juga mengenakan jubah hitam dan tampak persis seperti Shoyen muncul di sampingnya. Mereka membentuk barisan dan berdiri berhadapan dengan 7 orang di sisi lain. Pemandangan ini sontak saja membuat ekspresi 7 orang di sisi lain berubah drastis. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.